mengungkap sejarah Majapahit dan kekuatannya. Menurut Bapak Wahyu asal Solo, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Jawa memiliki hal yang sangat kuat di bidang pertahanan, yakni kala itu adalah Kerajaan Majapahit. Sementara itu, Bapak Aris menjelaskan fakta-fakta yang baik untuk generasi memang harus Nah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bisa menyimak kabar yang sangat menarik karena ini merupakan bagian dari edukasi juga yang bisa menjadi pengetahuan dan wawasan yang akan datang. Ayo kita simak kabar yang menarik ini disajikan oleh PAS TV Newscom. Selamat menyimak. Kita jadi tahu siapa leluhur kita yang sebenarnya. Terus di mana makamnya? Siapa saja? Nek awake dhewe dulu kan ngertine kan dari buku sejarah. Atau ini sejarahnya, ini sejarahnya ini. Nah, sekarang ini alhamdulillah bapak-bapak ingkang rawuh wonten mriki adalah penziarah ulung, jadi keluar masuk makam, dan itu sekaligus istilahnya bener ora sih iki makame Mbah Iki sebuah kenyataan sing memang harus dinyatakan. Nah, dan nanti di cross check dengan data-data secara apa Pak sayang arkeologi, dari sejarah juga, dari tutur tinular masyarakat, dari perjalanan spiritual juga, itu di cross check semuanya. Jadi, itu nanti biar dijelaskan oleh narasumber dari Solo, Mas Wahyu. Mas Wahyu itu saya kasih biografi sedikit. Bapaknya itu dari keturunan Hamengkubuwono pertama, ibunya itu keturunan dari Pakubuwono ketiga. Tapi beliau memang senengnya nuruti hati, jadi nggak mau urip dikungkung. Jadi beliau menjalani spiritual seperti panjenengan semua. Yang ada di sini tuh orang-orang spiritual. Ya tingkatannya memang beda-beda, tapi saya menghargai semua. Alhamdulillah jenengan bisa ketemu di sini adalah sebuah keniscayaan ridhone Allah, sampean iso ketemu sedulur sing wonten mriki. Yang belum kenal saya sarankan kenal. Pertukuran HP nanti nyambung lagi. Seperti Mas Pris. Tadi saya baru kenal sama dari Mas budaya dan perkawinan secara biologis itu barokahnya itu raja-raja tanah Jawa itu muncul baru, Mataram, raja-raja itu barokahnya di situ, berkahnya di situ. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Wahyu. Pinanggih kali sederek-sederek iki pinanggihan kita sami menika saged pengalaman yang ada di kawasan sebatas kita sami ampun supen kelapa-kelapa itu para leluhur kita sendiri. Sejarah menika sampun dipun plintir kalian VOC sak suwene 400 tahun kirang langkung. Menika wonten secret of history sejarah dari Jumilina yang mengatakan ada 3 cara melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua,
hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yang kita tahu sekarang ini banyak sekali generasi-generasi muda yang mencari tahu. Boleh sisik menik sopo to jane leluhur. Jane iki makam asli apa makam petilasan toh kan. Itu kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan. Berkuturkan akhirnya paben ayel-ayelan. Sampai kemarin saya pernah cerita kepada Gus Timo, beliau mengatakan ojo ngono Mas Wahyu, itu namanya pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Padahal visi misi kita di sini tidak pembunuhan karakter. Visi misi kita ini yaitu mencari sejarah yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya perjalanan beliau itu panjang sekali. Tidak hanya diceritakan di dalam sejarah yang kita lihat sekarang ini saja. Contoh kemawon niki kula kutip sekedhik bab Haryo Penangsang nggih. Nah, Haryo Penangsang menika sinten? Di situ di sejarah umum diceritakan bahwa Haryo Penangsang menika kalah kali Danang Sutawijaya. Secara logika Danang Sutawijaya pada waktu itu umurnya baru 11 tahun, nguyuh wae kek jadi gocek. Secara logika. Niki anu lho, kita ambil logika. Jadi aja dijemuk, wah aku kebotan. Di situ ternyata cerita-cerita itu mengandung sanepo. Artinya sanepo yang dimaksud keluar khususnya yaitu keluar mana sing beneri lego-legowo. Mergo jadi iki wancine ingsun wis ora madeg. Iki wancine ingsun kuwi wis meleh. Satrio Mandito kan ada. Umpamine Danang Sutawijaya menika dipun maneni ya ora mentah. Ora mentah. Nah, sama itu wonten perundingan. Lor kali kulon kali waktu niku teng boten Bengawan Solo nggih, Bengawan Sore nggih. Satu itu, yang kedua Ki Ageng Sultan Hadiwijaya atau Kanjeng Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang. Nah, Pajang itu sendiri sebelumnya sudah ada namanya Bre Pajang. Sebelum Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu sudah ada Bre Pajang. Sultan Hadiwijaya itu sendiri beliau diceritakan untuk ketembangan Sigro Gumilir numpak getek sinangga bajul 40 cacahe nggih ta menika. Niku nggih sanepo. Niku sanepo. Boten terus Joko Tingkir gelut kalih boyo karo bajul 40. Boten. Niku sanepo. Nah, sak menika saged dipun jenengan kendali Bapak menapa contoh kemawon driji tangan menika pinten sedasa, driji sikil menika sedasa, nek wong loro cacahe pira di sini 40. Bebek menika pri. Hutan dhisik. Pun monggo sampun jelaske langsung. Mriki kadang-kala kita menika sosok nganggep perjalanan seseorang dalam mencari sebuah sejarah dianggap moyo-woro. Moyo-woro ya kalah ki angen-angenmu kira-kiramu. Manut wae sejarah yang Van de Graaf. Van de Graaf itu siapa? Dia bukan orang Jawa. Van de Graaf itu orang Belanda. Keturunannya VOC. Sing jari mbiyen VOC itu perseroan, himpunan sebuah perdagangan. Sampai Kanjeng Sultan Agung mengatakan, ajarkanlah anak cucumu untuk mencintai negeri ini. Ajarkanlah anak cucumu untuk memahami leluhur-leluhurnya sendiri. Ini Kanjeng Sultan Agung. Karena beliau paham bahwa VOC itu sudah merusak sendi-sendi adat dan budaya kita, sudah menghancurkan,
menghilangkan sejarah-sejarah buatan Belanda dan VOC menawi kadang jajaran ngendika kaum Gurca, Melica, golongan Melica, tukang rampas, tukang gitu, ngerampok. Itu memang benar. Saat menika sinebut gelar Gusti Ayu, Raden Ayu Talak Bronto. Ini kan menjadi simpang siur sampai kula menika kali Pak Aris menika diskusi Pak Aris, lebih baik kita mengikuti apa yang tertulis di situ dahulu. Kula kan ngaten. Karena apa? Ini kan pun sinebut kali para pinisepuh ingkang wonten mriki. Asmane nggih wonten nggih Kanjeng ngaten. Biar kita sendiri yang tahu bahwa itu beliau itu siapa. Sebuah perjalanan kita seperti itu. Di Jeporo ini melakukan sebuah perjalanan karena merasa sakit hati, nopo pripun kula nggih boten mangertosi. Sampai akhirnya ke Cirebon gitu. Ini Pangeran Hasanuddin, terus beliau datang ke sini melakukan tapa berata di Borobudur, Busana Rikmo, melakukan toko kuntul menika Busana Rikmo, senjang Busana Rikmo lajeng sikile diangkat dados setunggal dados kuntul menika. Sampai akhirnya beliau menemui Kanjeng Ibu. Di situlah sampai akhirnya dia mendapat sebuah penerangan, mendapatkan sebuah petunjuk, dan beliau bertempat tinggal sini sampai bapaknya beliau. Nah, seumpama saya ditanya oleh seseorang yang mungkin, lah manuskripnya di bukti-bukti ini. Sekarang saya tanya balik lagi, lah sejarahmu iki Panembahan Senopati dengan sing aslinya yang di Den Haag sama Leiden. Semua sudah dirampas, dibawa ke sana semua. Jadi kita semua ini ilmunya kira-kira. Makanya dipentingkan sekali kita untuk mencari sejarah yang sesungguhnya dengan cara apapun. Mungkin dengan caranya Bapak Toyo, Lampung saya, dengan cara kita mengumpulkan lah deskripsi sejarah manuskripnya kita kumpulkan, dari situlah kita bisa mengetahui. Sebelum sejarah tadi saya tidak berani ngomong kata-kata nih perjalanannya beliau. Benar beliau itu Gusti Ratu Kalijaga. Dari perjalanannya beliau, siapakah dan siapakah dalam itu yang perlu nanti kita cari bukti yang otentik, karena bukti yang sebenarnya itu sudah hilang dan dihilangkan. Kita sangat-sangat dibodohkan oleh VOC. Makanya di sini saya menginginkan untuk generasi muda supaya jangan melupakan nilai-nilai budaya kita itu bangsa Arya, bangsa yang mulia, bangsa yang mempunyai budi pakarti luhur, yang mempunyai tata krama unggah-ungguh, yang mempunyai ilmu yang luar biasa, dari ilmu perbintangan, ilmu tentang dialektika, ilmu tentang matematika, leluhur kita paham. Makanya diarani Jawa, kalau dalam bahasa kawinnya Jawa kan artinya pari. Tapi kalau kita Jawa yang Madya Tengah itu Jawa artinya Jawane dawa. Ora Jawa sing uja hawa. Jawa sing temen. Jawa sing urip hirup sarining budi. Urip iki ora gur hurup. Urip iki hirup anghirup sarining budi. Jadi kita harus mempunyai titik kebersamaan. Di sini kita semua saudara. Tidak perlu kita perdebatkan, karena perbedaan itu sebuah anugerah yang perlu kita syukuri. Kita satu, darah kita sama merah, tulang kita sama putih.
kita Nusantara, kita saudara. Jadi di sini marilah kita saling menghormati satu sama lain. Inilah ajaran leluhur, menghormati satu sama lain, tidak hanya menghargai, menghormati. Ngajeni siji lan siji. Saya sempat prihatin sekarang itu banyak anak kecil yang bersalaman dengan orang tua, cuma salaman. Itu sudah menghilangkan ajaran budi pekerti. Kalau bisa ajarkan anak cucu kita untuk lebih menghormati orang yang lebih tua, salaman ya. Wah, kena COVID itu tidak. Itu cara kita menghormati orang yang lebih tua. Di Kumawon. Sejarah-sejarah beliaunya sebelum ke Mawon itu perjalanan beliau dari Jepara sampai ke Cirebon, Banten, sampai beliau mampir ke tempat yang Panembahan Senopati. Beliau siapa? Untuk sementara ini saya belum diperbolehkan untuk membukanya. Beliaunya siapa? Cuma jenengan sakit mawon Sultan Hadiwijoyo Danang Sutowijoyo, sudah jelas sekali dia siapa. Itu kuncinya nomor Joyone itu. Nama itu kalau dalam Batak itu marga, seperti gelar. Dia ayu sedah mirah bisa apa dia harus sedah mirah ini ora gur siji. Trawulan Mojokerto wonten, Sidoarjo wonten, Lamongan daerah Modo mrika wonten. Terus daerah Ngimbang Gunung Andong nika wonten sedah mirah. Wonten makame Eyang kula saking ibu Ibu Beteng Kartosuro menika wonten sedah mirah. Sedah mirah menika suruh mirah nika apa? Putri Cempo. Putri Cempo mboten Cina napa. Filipina. Birma. Sebenarnya ya, sedah mirah itu adalah gelar. Jadi makam-makam para leluhur menika sejatosipun pun asma gelar menika kan supaya putra wayah menika nyumurupi. Oh, gelar ini. Nah, kewajiban kita mencari sisik meleknya. Karena memang bukti-bukti kita sangat mepet banget. Kalau enten rencang wonten museum Belanda. Leiden sama menika kula suwuni kula fotokopi, kula kan foto ndelik-ndelik manuskrip mulai dari Sutosomo, Sarasa Mucaya, Sang Hyang Kamahayyan Ikan sampai tentang para raton, sejarah Mataram. Wonten nika kula nuwun tulung rencang kula niku fotonen. Sebenarnya resikonya besar sekali. Foto konangan ditokne. Kan besar sekali resikonya. Makanya kula klumpukke manuskrip. Kula klumpukke kula dadekne siji. Kula goleki bukti kebenarannya. Seperti perjalanan kula kemarin waktu saya ditarik Sidoarjo di Desa Kendung Bocok. Di situ ada peta tertulis bahwa itu ada petilasan. Jari yang kene Mas, jari ini yang sepuh kan ngoten. Bambang, dia yang kene Mas, sok nemu bokor, sok nemu napa jenenge monte, sok nemu patung perunggu. Terus kene iki Mas ketoke nggon candi. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Makanya saya merangkul Badan Pelestari Cagar Budaya wonten Jawa Timur, lajeng kula kerjasama piye carane supaya niki ben ketok. Dan beliau-beliaunya alhamdulillah nggih memanggake monggo dengan dasar barang yang sudah ditemukan jangan dibawa pulang, biar di situ dipoto tunjukkan ke BPCB. Akhirnya rencang-rencang tembriko kula kan nggih gadah paguyuban. Boten sambung oyot tapi sambung rasa. Sedulur manunggal rasa tembriko niku kerjasama akhirnya ditemukan benteng.
boto tumang menika boto sing gede-gede. Setelah diteliti ternyata di situ bukan Patirtan tapi dulu adalah barak tentara Majapahit. Nah, di situ ditemukan sebuah benda-benda sejenis senjata perang. Satu itu, kedua kita mempunyai gambaran prajurit Gajah Mada atau prajurit Majapahit itu wonge gendungan, kadal menek, ora kelamben, jarian kathok itu bujang gajah, bawane gur keris karo pedang. Ya, ini pembodohannya di sini. Ini pembodohan sejarah banget. Secara logika Majapahit itu bisa menguasai Nusantara. Nusantara mbiyen iki tekan Vietnam ya, tekan Filipina ya. Nek gur nganggo sandangan kaya ngono apa ya masuk akal. Makanya kalau gur nganggo logika mboten nganggo ilmu klenik iki. Kalau dengan logika ya. Kalau logika kalau golek iki. Ternyata teman saya moto jedet iki lho meriam Majapahit. Majapahit ternyata sudah mempunyai meriam. Dan ternyata senjata yang paling luar biasa itu seperti lembing kuningan wonten ageng sementen iki. Itu kalau dilempar dia yang pakai pelontar itu kena angin ada tekanan itu keluar pisaunya. Nah, senjata itu untuk melumpuhkan pasukan gajah. Luar biasa. Dan Majapahit itu mempunyai baju zirah. Sekarang masih tersimpan di Leiden. Zirah baju perang. Ya, baju besi. Nah, kita diberi gambaran sekarang ini kan prajurit Gajah Mada gulungan kadal meneh, jare, gringsing gitu. Kakek bodoh bujang gajah nganggo keris bawa pedang. Musuh pasukan Mongol ya ora menang. Mboten menang. Kenapa pasukan Mongol nganti gila karo pasukan armada Gajah Mada gitu? Karena memang peralatannya, dan Gajah Mada juga mempunyai kapal induk luar biasa. Nah, Belanda itu mengaburkan sejarah-sejarah kita supaya negara Indonesia tidak maju, digobloki. Jadi lolak-lolokan. Di sini saya tidak mengatakan itu pembunuhan karena enggak. Kita mengatakan yang sebenarnya bahwa leluhur kita adalah luar biasa. Leluhur kita adalah leluhur yang sangat elok. Sing diarani ampuh ki ampuh-ampuhe wong. Dari tingkat lakunya, talak brotonya, dari tingkat intelektual IQ-nya luar biasa. Dari ilmu perbintangannya itu luar biasa, ilmu titene mawon sakniki lho. Luar biasa. Oh iki mongso tiba berkat tiup angin, mongso di Batolo Rengko, mongso Kaso, mongso Karo, mongso Kalimo, mongso Karo. Itu sapa nek ora wong Jawa? Itu loh. Dari situ saja kita sudah bisa menilai leluhur kita luar biasa, benar-benar luar biasa. Nanti kemauan bila wonten kelentah-kelentah kula anggen kula matur lamung saged mau ditawata kula nyuwun samudra sami dumateng sedherek-sedherek sedaya lan boten kelangkung kula berpanuwun dumateng para leluhur saged ngempalaken sederek-sederek ngumpulke balung sing kepisah. Niki mboten gur sambung oyot, sambung rasa. Sambung rasa. Gathukne balung sing kepisah. Nyawi jeke kaweruh. Nyang kene ora enek aku luwih ampuh, aku luwih pinter ora enek nyang kene kabeh padha. Nyawiji tunggal dadi siji wadah. Iku sing diarani Jawa. Jawa menika wadah. Atas temen-temen juga kebesaran apapun sedaya sami, sedaya sederek dan
Saya menika kersa memahami kita sami menika ngarep-arep sanget. Kita menika madosi. Goleki sisik melih. Iki kudu kepiye? Pomone leluhur iso ngomong ngoten niku, Mas. Aku iki kudu kepiye? Putra wayahku kok malah do kaya ngene. Golek ana sing sak tenane. Karena sejarah kita sudah dikunci rapat di Leiden sana. Gawe bodoh nggih lho. Digawe bodoh. Ane wong dhisik iki nek wali-wali tenan. Dadi karomah tenan. Saiki awake dhewe iki saat iki nglakoni ibadah, engko nglakoni dosa maksiat. Awake dhewe ra iso kaya saya sangat percaya, punya positif pemikiran bahwa beliau-beliau itu murid Sunan Kalijaga itu pasti terpantau secara spiritual. Nah, untuk mengalahkan Arya Penangsang itu kemungkinan ini ya, sampai makin pikir piang dapat petunjuk dari Gusti bahwa beliau harus dengan Jawa Tingkir. Makanya akhirnya terbuka bahwa Panembahan adalah putra saking Ratu Kalinyamat saya Jawa Tingkir gadah derek namanya Dewi Sekar Kedaton. Nah, itu pun dalam sejarah orang-orang kita itu diperdebatkan. Jadi tadi ada Ibu Jawa Tingkir Sutina Sabina. Bisa-bisa saja karena apa, sejarah itu tergantung siapa yang bikin. Tapi kalau kita ulas secara logika, sekarang yang Ratu Kalinyamat jadi ratu jaya-jayane, terus turun, tiba-tiba turun, harta kekayaannya itu dibawa ke sini untuk mendirikan Mataram. Kalau enggak putranya, itu enggak mungkin. Kalau enggak dibejang Sunan Kalijaga itu enggak mungkin. Itu yang saya harus coba jelaskan ke panjenengan. Bahwa alam bisawab, karena kita ini generasi yang kesekian ratus, tapi perjalanan untuk memahami itu akhirnya tumus di bulan Suro ini. Karena nek sebenarnya nek wong kalangan jero pangeran niku mau jujur-jujuran ya harus dibuka sebenarnya. Para pangeran tuh kalau mau jujur-jujuran itu harus dibuka. Karena ini bukan aib, ini adalah sebuah anugerah Allah, petunjuk Allah sakit menurunkan raja-raja tanah Jawa. Jadi kalau dulu sebelum Majapahit ibunya ratu itu Kendedes. Kalau setelah Majapahit dari akhir sesamanya yang sampai tujuh saya Allah ini kan oh kita sudah masih paling kita kenikmatan yang laku utami kok kenikmatan